Assalamualaikum lor. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Dari analisa-analisa sejarah tentang Satrio Piningit, ada beberapa kemungkinan tentang kemunculan Satrio Piningit. Di antaranya adalah jika negara ini sudah mulai mengalami ambang kehancuran dan terporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya krisis yang melanda negara ini berkepanjangan, akhlak dan budaya sudah mulai redup karena tertinggal dengan zaman-zaman modern, banyaknya untuk mementingkan keperluan sendiri daripada masyarakat banyak, dan lain-lain. Satrio Piningit juga memiliki ilmu laduni yang tidak dimiliki banyak orang, hanya orang-orang terpilih yang memiliki ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan Allah kepada hambanya yang dikehendaki, tanpa perantara, dan terkadang tanpa disadari oleh penerima. Ilmu laduni adalah ilmu yang bersifat rahasia dan diturunkan secara langsung dari Allah ke dalam hati seseorang. Ilmu laduni adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan, dan mengarahkan seseorang untuk melakukan kebaikan agar memperoleh kebahagiaan hakiki. Satrio Piningit merupakan figur yang mumpuni dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Kehadirannya selalu ditunggu-tunggu karena masyarakat menganggap sebagai pemimpin yang amat mumpuni, mempunyai kredibilitas, kualitas, integritas, cipta rasa karsa, iman, ilmu, amal. Dalam menjalankan pengabdiannya, Satrio Piningit selalu berprinsip sepi ing pamrih rame ing gawe. Kelak akan terwujud negara Indonesia yang adil makmur, gemah ripaloh jinawi, tata tentrem karta raharja. Nusantara perlu dipimpin oleh tokoh yang tangguh, terampi, cekatan, merakyat, serta selalu berpegang teguh pada nilai kebenaran dan keadilan. Ada cara lain untuk mengenali Satrio Piningit adalah menggunakan kolbu. Apa yang dimaksud kolbu? Kolbu adalah ilmu rasa atau ilmu batin dan jiwa bersih yang bisa menembus ke sana. Dengan cara mengenali cahaya beliau, perlu kita ketahui sebagai kesatria dan imam penutup negeri ini. Keberadaannya sangat dirahasiakan dan sudah wajar kalau di antara kita tidak dapat mengenalinya karena salah satu julukan beliau adalah 1000 wajah. Fisiknya sengaja diubah karena beliau belum saatnya muncul. Ada pula versi yang serupa tentang Satrio Piningit dalam sejarah Islam, yaitu tentang kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi digambarkan sebagai manusia yang masih muda, dengan wajah bersih dan berjenggot. Kepribadiannya amat baik, saleh, warna kulitnya seperti orang Arab, dan memiliki perawakan yang tinggi dan besar. Dalam Al-Quran dan hadis, sosok Imam Mahdi bisa dikenali atau diamati secara fisik, dengan berkulit putih, dahinya lebar, dan berhidung mancung. Imam Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun dan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Imam Mahdi akan muncul ketika banyak perselisihan antar manusia dan banyaknya gempa. Baitullah akan diserang oleh suatu pasukan, tetapi bagian tengah pasukan tersebut akan ditelan bumi. Seseorang akan dibayat di antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Di bawah pimpinan Al-Mahdi, keadilan ditegakkan kembali di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dikatakan bahwa beliau menjadi pemimpin yang jujur dan adil, serta membagikan harta kekayaannya untuk kemajuan umat. Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin yang mana kemunculannya menjadi tanda bahwa kiamat akan segera datang. Adapun kemunculan Imam Mahdi bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena sudah digariskan oleh Allah dan ditunjuk sebagai orang yang terpilih. Dalam kemunculannya, Imam Mahdi bahkan tidak menyadari bahwa ia adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi baru mengetahui kalau dirinya sebenarnya adalah utusan untuk menegakkan keadilan setelah dikisahkan oleh Allah dalam mimpinya semalam. Adapun kemunculan Imam Mahdi ditandai ketika bumi sedang dalam kerusakan dan sosoknya akan muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin.
Demikian sejarah singkat yang Mondi Jabrik sajikan. Di antara keduanya, Satrio Piningit dan Imam Mahdi mempunyai versi yang sama. Jadi menurut kalian siapakah di antara keduanya yang akan muncul di zaman yang akan mendatang? Silahkan diisi di kolom komentar sebagai penambah ilmu wawasan dan ilmu pengetahuan sejarah Nusantara. Terima kasih yang sudah mampir di channel Mondi Jabrik. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari analisa-analisa sejarah tentang Satrio Piningit, ada beberapa kemungkinan tentang kemunculan Satrio Piningit. Di antaranya adalah jika negara sudah mulai mengalami ambang kehancuran dan terporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya krisis yang melanda negara ini berkepanjangan, akhlak dan budaya sudah mulai redup karena tertinggal dengan zaman-zaman modern, banyaknya untuk mementingkan keperluan sendiri daripada masyarakat banyak, dan lain-lain. Satrio Piningit juga memiliki ilmu laduni yang tidak dimiliki banyak orang, hanya orang-orang terpilih yang memiliki ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan Allah kepada hambanya yang dikehendaki, tanpa perantara, dan terkadang tanpa disadari oleh penerima. Ilmu laduni adalah ilmu yang bersifat rahasia dan diturunkan secara langsung dari Allah ke dalam hati seseorang. Ilmu laduni adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan, dan mengarahkan seseorang untuk melakukan kebaikan agar memperoleh kebahagiaan hakiki. Satrio Piningit merupakan figur yang mumpuni dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Kehadirannya selalu ditunggu-tunggu karena masyarakat menganggap sebagai pemimpin yang amat mumpuni, mempunyai kredibilitas, kualitas, integritas, cipta rasa karsa, iman, ilmu, amal. Dalam menjalankan pengabdiannya, Satrio Piningit selalu berprinsip sepi ing pamrih rame ing gawe. Kelak akan terwujud negara Indonesia yang adil makmur, gemah ripaloh jinawi, tata tentrem karta raharja. Nusantara perlu dipimpin oleh tokoh yang tangguh, terampi, cekatan, merakyat, serta selalu berpegang teguh pada nilai kebenaran dan keadilan. Ada cara lain untuk mengenali Satrio Piningit adalah menggunakan kolbu. Apa yang dimaksud kolbu? Kolbu adalah ilmu rasa atau ilmu batin dan jiwa bersih yang bisa menembus ke sana. Dengan cara mengenali cahaya beliau, perlu kita ketahui sebagai kesatria dan imam penutup negeri ini, keberadaannya sangat dirahasiakan dan sudah wajar kalau di antara kita tidak dapat mengenalinya karena salah satu julukan beliau adalah 1000 wajah. Fisiknya sengaja diubah karena beliau belum saatnya muncul. Ada pula versi yang serupa tentang Satrio Piningit dalam sejarah Islam, yaitu tentang kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi digambarkan sebagai manusia yang masih muda, dengan wajah bersih dan berjenggot. Kepribadiannya amat baik, saleh, warna kulitnya seperti orang Arab, dan memiliki perawakan yang tinggi dan besar. Dalam Al-Quran dan hadis, sosok Imam Mahdi bisa dikenali atau diamati secara fisik dengan berkulit putih, dahinya lebar, dan berhidung mancung. Imam Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun dan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Imam Mahdi akan muncul ketika banyak perselisihan antar manusia dan banyaknya gempa. Baitullah akan diserang oleh suatu pasukan, tetapi bagian tengah pasukan tersebut akan ditelan bumi. Seseorang akan dibayat di antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Di bawah pimpinan Al-Mahdi, keadilan ditegakkan kembali di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dikatakan bahwa beliau menjadi pemimpin yang jujur dan adil, serta membagikan harta kekayaannya untuk kemajuan umat. Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin yang mana kemunculannya menjadi tanda bahwa kiamat akan segera datang. Adapun kemunculan Imam Mahdi bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena sudah digariskan oleh Allah dan ditunjuk sebagai orang yang terpilih. Dalam kemunculannya, Imam Mahdi bahkan tidak menyadari bahwa ia adalah Imam Mahdi.
Imam Mahdi baru mengetahui kalau dirinya sebenarnya adalah utusan untuk menegakkan keadilan setelah dikisahkan oleh Allah dalam mimpinya semalam. Adapun kemunculan Imam Mahdi ditandai ketika bumi sedang dalam kerusakan dan sosoknya akan muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Demikian sejarah singkat yang Mondi Jabrik sajikan. Di antara keduanya, Satrio Piningit dan Imam Mahdi mempunyai versi yang sama. Jadi menurut kalian siapakah di antara keduanya yang akan muncul di zaman yang akan mendatang?